literasi anak Indonesia. Yang kedua, pelosok mengajar, berbagi dan menginspirasi yang dilaksanakan oleh pemimpin wilayah Jamkrindo sebagai relawan mengajar untuk berbagi ilmu dan memberikan inspirasi kepada siswa-siswi di berbagai daerah. Program berikutnya adalah bantuan pojok membaca untuk sekolah di 9 wilayah sebagai upaya menghadirkan sudut inspirasi yang menyenangkan dan dekat dengan dunia anak. Selanjutnya, program keberlanjutan edukasi kesehatan mental keluarga kepada orang tua ataupun wali murid di sekolah dasar yang telah dilaksanakan oleh PT Jamkrindo sejak tahun 2024. Berikutnya adalah program edukasi guru berkualitas anak Indonesia Cerdas untuk 560 guru yang tersebar di wilayah Jawa Barat. Donor darah, sehatkan diri dan selamatkan sesama yang diikuti oleh Insan Jamkrindo. Dan juga akan ada peluncuran mobil pelita yang akan di-launching pada tanggal 18 Juli 2026. Baik, kita beri tepuk tangan yang luar biasa untuk seluruh program TJS LPT Jamkrindo. Untuk generasi unggul, yaitu apresiasi kepada guru yang mengajar di daerah terpencil, mengajar dengan hati, menginspirasi negeri. Selanjutnya, mari kita saksikan beberapa cuplikan video dari para finalis apresiasi guru yang mengajar di daerah terpencil. Hadirin yang kami hormati, baru saja kita telah menyaksikan kisah para guru hebat yang dengan ketulusan dan dedikasinya telah menjadi cahaya bagi anak-anak di berbagai pelosok negeri. Ada guru yang mungkin harus menempuh jalan yang jauh, melewati keterbatasan sarana, dan tetap berdiri di depan kelas dengan senyum yang sama. Ada guru yang mungkin lelahnya tidak selalu terlihat, perjuangannya tidak selalu didengar, namun dari ketulusan mereka lah lahir anak-anak kelak yang akan menjadi harapan bagi negeri. Mereka mungkin tidak selalu berada di panggung yang besar, namun setiap hari mereka akan menjadi panggung pertama bagi anak-anak untuk mengenal ilmu, keberanian, dan masa depan. Karena itulah, pada momen hari ulang tahun Jamkrindo yang ke-56 tahun ini, Jamkrindo ingin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para guru hebat, para penjaga harapan yang telah mengajar dengan hati dan menginspirasi negeri. Dan pada kesempatan pagi hari ini, salah satu finalis apresiasi guru terpencil telah hadir bersama kita secara langsung. Untuk itu, kami mengundang Ibu Farida Hadiyatin Nazah untuk bisa naik ke atas panggung. Selamat pagi Ibu Farida Hadiyatin Nazah. Pagi Bapak. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perjalanan dari mana kalau boleh tahu? Saya dari Rangkas Bitung. Dari Rangkas Bitung. Tapi bukan di kotanya, yaitu daerah terkecil Kalanganyar sebelum daerah Baduy. Sebelum daerah Baduy. Baduy luar atau Baduy dalam tuh Bu?
Baduy luar. Kalau boleh tahu selama mengajar ya di daerah terpencil, tentu tadi kita lihat sekilas video bahwa kendala utamanya adalah transportasi dan juga jaraknya agak lumayan. Kira-kira selain itu apa yang menjadi kendala sehingga menjadi penyemangat lagi buat Ibu Farida, ini saya harus tetap lakukan. Boleh saya bercerita Iya, sebelumnya? silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat jajaran komisaris dan direktur PT Jamkrindo, yang saya hormati Direktur PAUD Inspirasi Indonesia, para kepala cabang Jamkrindo, beserta seluruh staf dan karyawan yang saya banggakan. Bapak, Ibu, mohon maaf jika saya grogi karena hari ini saya sangat bangga bisa berdiri di sini, bisa berdiri di depan Bapak Ibu yang hebat. Kami hanya guru biasa, guru honor dan penuh tantangan untuk mengajar. Saya terlahir bukan dari kedua orang tua yang punya. Terlahir dari ayah sebagai supir dan ibu rumah tangga. Saya seorang single mother. Untuk anak kecil saya, Muhammad Akram Mubarok, yang selalu menguatkan saya setiap hari menuju perjalanan sekolah. Bagi saya, ketemu anak-anak murid saya itu adalah suatu obat untuk saya, Pak. Jadi saya pernah ditanya, apa kamu mau bekerja selain guru? Saya tidak bisa. Saya belum siap. Karena dari saya lulus SMA, saya SMP di Pondok Pesantren Darus Saadah, dan SMA saya Pondok Pesantren Modern Al-Fafar. Setelah lulus SMA, alhamdulillah saya diperintahkan oleh Pak Kiai untuk mengabdi ke Jambi. Namanya di pesantren ya Pak, itu tidak ada yang namanya gaji. Kami seorang pengabdian yang hanya mendapatkan honor. Dulu di Jambi saya mendapatkan honor 500.000 per bulan. Jauh dari orang tua, jauh dari saudara, sakit, perih, penuh dengan tantangan saya hadapi sendirian. Setelah itu saya pulang ke tanah air tercinta. Saya izin kepada Pak Kiai, apakah saya boleh kuliah? Cita-cita saya menjadi BK sebenarnya Pak. Alhamdulillah saya lulus di UIN, tapi perintah Pak Kiai saya untuk kembali mengabdi. Akhirnya di UIN, BK itu saya tolak Pak. Setelah itu saya mengabdi di Darel Bayan. Di Darel Bayan, honor pengabdian saya adalah Rp100.000 per bulan. Setelah itu saya sambil kuliah membiayai sendiri. Bagaimana saya bisa melanjutkan pendidikan saya? Dari situ saya sambil mengabdi dengan honor 100.000, saya kuliah, berangkat memakai angkot 2 kali turun, saya sampai ke kampus. Setelah beres di kampus sorenya, saya itu mencari sampingan Pak, Bu. Sampingannya ada les privat untuk anak-anak di rumah. Berjalan seiring waktu, saya dikaruniai anak dan menikah. Akan tetapi ya mungkin takdir mengatakan yang lain. Alhamdulillahnya saya saat ini mengajar di MI Janati.
Saya saat ini didampingin oleh ibu dan bapak ketua yayasan saya di belakang yang selalu mensupport guru-guru MI yang membolehkan saya mengajar sambil membawa anak saya, Pak. Alhamdulillah, tantangan begitu banyak ketika hujan, curah, becek. Mungkin tadi Bapak dan Ibu lihat ada motor yang jatuh, ada saya di belakang. Itu saya dengan guru lain, karena dari rumah saya kadang naik angkot dan pulang sekolah saya minta antar oleh guru-guru lain karena kendala kendaraan. Apalagi kalau hujan, pasti di sekitaran ya Pak, perjalanan tantangan saya ini adalah becek. Saya jatuh di lumpur, saya terhalang hujan lebat akan berangkat ke sekolah. Tetapi semua itu tidak memutuskan semangat saya, karena saya datang ke sekolah dengan tulus ingin bertemu dengan anak-anak didik saya di sekolah. Mereka, bukan hanya saya Pak, Bu, bukan hanya saya yang mempunyai tantangan untuk berangkat ke sekolah, tapi anak didik saya pun sama. Tadi ada yang berjalan menuju sekolah itu memakai getek. Bapak Ibu tahu di sini getek? Oh ya, getek itu perahu bambu. Iya. Paling sekian dari saya. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Farida. Mulai kita berikan semangat atas pengabdian yang luar biasa dan juga perjalanan hidupnya. Telah berbagi pengalaman kepada kita semua, dan hadirin yang kita hormati, dari pengalaman tersebut tentu kita diingatkan bahwa guru bukan hanya mengajar, tetapi juga menyalakan harapan bagi anak-anak Indonesia. Setiap Finas yang hadir online dan offline hari ini adalah sosok yang inspiratif. Dari ruang kelas yang sederhana, Bapak Ibu telah menumbuhkan mimpi-mimpi yang besar bagi anak-anak bangsa. Dan kini tibalah kita pada momen yang sangat kita nantikan, yaitu pengumuman penerima apresiasi guru mengajar di daerah terpencil. Mengajar dengan hati, menginspirasi negeri tahun 2026. Telah hadir juga juri yang telah memilih para guru terbaik, yaitu yang pertama kepada Profesor Dr. Badrudin sebagai Guru Besar Administrasi Pendidikan Islam Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Yang kedua ada Ibu Latifah SESPD MPD selaku Wakil Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak dan Direktur PAUD Inspirasi Indonesia. Penerimaan apresiasi juara 3 diraih oleh Ibu Intan Rukmana dari SMP Manzilul Barokah Kota Pagar Alam, yang telah hadir di KUP Lubuk Linggau. Ibu Intan menempuh perjalanan selama 6 jam dari tempatnya menuju KUP. Boleh diberikan. Dan juara 1 penerima apresiasi guru terpencil diraih oleh Ibu Farida Hadiatin Nazah dari MI Jannati Kabupaten Lebak. Selanjutnya, juara 2 diraih oleh Bapak Sahat Hamonangan Sinitonga dari SD Anugerah Abadi 1 Bengalon, Kabupaten Kutai Timur. Selamat kepada para pemenang yang telah mendapatkan amanah ya, dan juga juara sebagai penghargaan dari kami dari PT Japrindo kepada para guru yang mengajar di daerah terpencil. Dan juga kami mengundang kepada Bapak Abdul Bari selaku Direktur Utama PT Japrindo dan Bapak Muklas Arwi selaku Komisaris PT Japrindo untuk memberikan penghargaan kepada para guru-guru yang mengajar di daerah terpencil. Kami persilakan kepada Bapak Muslim Saleh untuk memberikan penghargaan.
Selanjutnya kepada Bapak Ahmad Ivan Suparno untuk memberikan satu lagi penyerahan secara simbolis kepada pemenang juara 1 guru yang mengajar di daerah terpencil oleh Ibu Farida Hadrati Nazar dari Janati Kabupaten Lebak. Dan juga untuk rekan-rekan yang berada di KUP Lubuk Linggau dan juga di kantor cabang Samarinda untuk dapat menyiapkan diri karena kita akan melakukan sesi foto bareng dengan yang ada di kantor pusat. 3, 2, 1. Oke. Selamat ulang tahun ke-56 PT Jamkrindo. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertepatan dengan ulang tahun PT Jamkrindo yang ke-56. Kita mengumumkan penghargaan untuk dedikasi guru tahun 2026. Kegiatan ini adalah bentuk apresiasi yang diberikan PT Jamkrindo pada guru-guru yang ada di seluruh Indonesia, khususnya guru sekolah dasar dan guru sekolah menengah pertama. Dan pengumumannya nanti akan kami berikan di link yang ada di bawah ini. Selamat kepada para pemenang, teruslah berjuang dan memberikan yang terbaik untuk anak-anak Indonesia. Saya dengan Lia Latifah dari PAUD Inspirasi Indonesia sekali lagi mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-56 kepada PT Jamkrindo dan selamat kepada para pemenang yang sudah meraih penghargaan dedikasi guru Jamkrindo tahun 2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.